Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Linda. Jadi di video kali ini saya akan mereview buku ke-9 dari pengantar sosiologi dengan judul Introduction to Sociology, Ethiopia Public Health Training Innovation. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke video pembahasannya. Bab yang pertama yaitu pengantar. Istilah sosiologi merupakan gabungan dari dua kata, sosius dan logos, yang artinya masing-masing masyarakat dan belajar. Dengan demikian, definisi etimologi sederhana dari sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Perhatian umumnya adalah menemukan hukum-hukum dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan sosial manusia, dunia sosial, dunia kerja, dan perkembangan masyarakat dan institusinya. Itu tumbuh dari konteks revolusioner besar dengan perhatian besar untuk mengatasi perubahan sosial, gangguan, dan masalah dunia modern. Sosiologi mikro mempelajari aspek mikro manusia masyarakat, yaitu proses dan fenomena sosial berlangsung pada tingkat skala kecil. Sosiologi makro mempelajari aspek makro, yaitu struktur keseluruhan, fungsi, perubahan, pengembangan, dan proses fenomena sosial pada tingkat skala besar. Bab yang kedua tentang masyarakat dan budaya. Konsep masyarakat dan budaya sangat penting untuk sosiologi. Masyarakat adalah pengelompokan otonom dari orang yang mendiami wilayah yang sama, memiliki kesamaan budaya, contohnya kumpulan nilai, kepercayaan, adat istiadat, dan sebagainya, dan dihubungkan satu sama lain melalui rutinitas interaksi sosial dan status saling bergantung dan peran. Masyarakat dapat dikonseptualisasikan sebagai memiliki tingkat yang berbeda di tingkat global, kontinental, regional, nasional, tingkat negara bagian, dan kelompok etika. Tergantung pada berbagai kriteria masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, seperti dunia pertama, dunia kedua, ketiga, masyarakat dunia, dan dunia keempat, berdasarkan ekonomi pembangunan dan status sosial ekonomi secara keseluruhan, dan berburu dan meramu pengembalaan agraris, industri, dan masyarakat pasca industri berdasarkan suksesi temporal dan mata pencarian utama. Bab yang ketiga tentang sosialisasi. Sosialisasi adalah proses seumur hidup, tidak pernah berakhir di mana individu dilatih dan dipasang ke dalam fungsi norma masyarakat dan kelompok mereka. Hanya manusia secara biologis mampu untuk bersosialisasi. Dengan demikian, basis biologis yang membuat sosialisasi di manusia mungkin meliputi tidak adanya naluri, sosial, kebutuhan otak, kapasitas untuk belajar, masa kanak-kanak yang berkepanjangan, ketergantungan dan bahasa. Penelitian sosialisasi telah mengidentifikasi mekanisme di mana sosialisasi terjadi. Ini disebut metode pembelajaran. Tujuan sosialisasi antara lain menanamkan dasar disiplin, menanamkan cita-cita sekaligus kedisiplinan, memberikan individu dengan identitas, mengajarkan peran sosial dan sikap mendukung mereka, dan keterampilan mengajar. Jenis sosialisasi utama adalah primer, masa kanak-kanak sosialisasi, sekunder, sosialisasi orang dewasa, sosialisasi, dan resosialisasi. Jenis kecil lainnya meliputi sosialisasi antisipatif dan sebaliknya sosialisasi. Sosialisasi dapat dilakukan secara informal dan tingkat formal. Di antaranya sosialisasi formal melalui agen orang tua, saudara kandung, kelompok sebaya, dan hubungan interpersonal memainkan peran yang sangat kuat dalam membentuk sikap, tujuan, gaya hidup, pengetahuan, dan perkembangan kepribadian secara keseluruhan. Agen resmi lainnya dari sosialisasi juga memainkan peran yang sangat penting. Ini adalah sekolah di berbagai tingkat dan media massa, di antaranya televisi menonjol sebagai agen paling kuat sosiologi yang berkaitan dengan anak-anak, seringkali dengan negatif efek. Bab yang keempat tentang organisasi sosial dan sosial interaksi. Organisasi sosial mengacu pada cara orang secara sosial dikelompokkan dalam jaringan interaksi sosial yang langgeng dan hubungan. Kehidupan dan pekerjaan yang layak lingkungan seseorang adalah kehidupan kelompok.
Status sosial menempatkan individu dan kelompok dalam lingkungan sosial struktur di mana beberapa lokasi ditentukan oleh kelahiran dan lain-lain, diperoleh dengan pilihan usaha dari kompetisi. Status dikaitkan dengan peran yang mungkin ideal atau aktual. Biasanya ada ketergantungan atau bentrok antara peran ideal dan aktual. Ketika seperti ini, ketergantungan terjadi dalam satu peran itu adalah konflik intraperan atau ketergantungan peran. Dan ketika itu terjadi di antara yang berbeda peran seseorang, itu adalah konflik antara peran. Institusi sosial dapat didefinisikan sebagai praktik yang didasarkan pada prinsip serupa yang menampilkan beberapa derajat keteraturan. Lebih khusus lagi, sebuah institusi sosial adalah satu kesatuan yang saling terkait. Sistem peran sosial dan norma sosial terorganisir seputar kepuasan kebutuhan sosial yang penting atau fungsi sosial. Kontrol sosial dengan demikian secara sederhana didefinisikan sebagai semua mekanisme dan proses yang digunakan oleh masyarakat untuk memastikan kesesuaian. Dengan kata lain, kontrol sosial adalah setiap sarana budaya atau sosial yang dengannya pengekangan dikenakan atas perilaku individu dan dengan mana orang-orang berinisiatif untuk mengikuti tradisi dan pola perilaku diterima oleh masyarakat. Sederhananya, ini adalah sarana yang konformis dihargai dan non-konformis adalah dihukum. Lalu ada bab kelima tentang proses sosial. Dalam hubungan sosial yang terorganisir dari kelompok-kelompok manusia, proses sosial berlangsung. Proses sosial adalah bentuk tindakan berulang pada perilaku sosial. Proses sosial memanifestasikan dirinya melalui berbagai mode seperti kompetisi, konflik, kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Proses-proses ini membutuhkan tempat secara terus-menerus di tingkat mikro dan makro. Stratifikasi sosial, mobilitas sosial, dan perubahan sosial adalah 3 aspek penting dari proses sosial. Stratifikasi sosial mengacu pada klasifikasi masyarakat ke dalam strata sosial yang berbeda yang melibatkan ketidaksetaraan atau perbedaan gaya hidup dan standar hidup masyarakat. Mereka mengacu pada ketidakseimbangan kekuatan dan distribusi yang tidak merata sumber daya di antara orang-orang. Kata stratifikasi adalah awalnya digunakan dalam geologi untuk membedakan satu jenis bantuan dari yang lain. Ada pula bab yang keenam tentang tinjauan sosial patologi. Istilah patologi sosial dan masalah sosial sering digunakan secara bergantian. Mereka merujuk pada yang sakit kondisi masyarakat. Karena tubuh fisik menderita berbagai penyakit, masyarakat sebagai suatu sistem juga menderita dari berbagai patologi yang mengancam haknya berfungsi dan sangat ada. Sosiologi lebih suka menggunakan masalah sosial atau patologi sosial. Masalah yang terbatas pada psikologis individu, dimensi atau kelompok sosial tingkat makro mungkin tidak merupakan masalah sosial itu sendiri, meskipun manifestasi dari kondisi masyarakat yang sakit. Beberapa masalah sosial memiliki sifat universal atau global dan lainnya, terikat pada tingkat ekonomi masyarakat dan perkembangan teknologi. Sejarah, ekologi, sosial, pengaturan politik, dan budaya. Beberapa masalah sosial adalah lebih merajalela di masyarakat industri dan lain-lain berlaku di masyarakat yang kurang industri. Bab yang terakhir, bab 7 tentang metode pekerjaan sosial dan profesional kesehatan sebagai ganti agen. Aksi sosial dan pekerjaan sosial adalah konsep yang terkait. Mereka merujuk pada tindakan atau pekerjaan apapun yang bertujuan untuk menghasilkan hal positif. Perubahan yang diinginkan dalam kehidupan orang-orang individu, kelompok sosial, atau komunitas mungkin menentukan diri mereka sendiri dalam segala jenis ketegangan, psikososial, keadaan sulit, dan dipengaruhi oleh kekuatan di luar kapasitas mereka. Mereka disebut sistem klien, itu yang membuat segala jenis sistematis dan diteliti upaya membantu klien dirinya sendiri disebut agen perubahan. Demikian hasil review saya dari buku pengantar sosiologi ke-9 tentang Introduction to Sociology, Ethiopia Public Health Training Invitation. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda.
Maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat yang kurang berkenan di hati kalian. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.